Selamat hari Minggu dan selamat pagi Ibu Bapak dan saudara sekalian. Hari ini kembali saya akan mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat 18 dan sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bulan ini kita memasuki bulan misi. Satu bulan yang kembali mengajak kita mengingat ada satu bagian pelayanan yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, yaitu melakukan misi yang Tuhan tetapkan untuk kita jalankan dalam hidup kita, yaitu melakukan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan kita perintah yang kita kenal sebagai amanat agung, satu perintah yang penting yang harus kita lakukan. Firman Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepada kamu. Ini adalah perintah Tuhan, satu amanat agung yang penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, kita dapatkan bahwa amanat agung ini justru menjadi satu amanat, satu perintah yang jarang kita lakukan dalam hidup kita, atau mungkin kita tidak lakukan dalam hidup kita. Ada banyak penyebab yang membuat kita tidak melakukan amanat agung ini. Tetapi ada satu penyebab utama yang membuat orang tidak melakukan amanat agung ini, karena bersikap apatis, karena menganggap bahwa amanat agung ini adalah satu perintah yang tidak mungkin dia dapat lakukan, sehingga dia merasa dia tidak lagi perlu melakukan karena dia tidak mungkin bisa melakukannya dalam hidupnya. Karena salah mengerti terhadap perintah ini, salah mengerti terhadap amanat ini. Karena di dalam amanat ini yang pertama firman Tuhan katakan, pergilah. Dan mereka merasa itu tidak mungkin mereka dapat lakukan, karena mereka masih bekerja dengan orang lain. Tidak mungkin dia dapat meninggalkan pekerjaannya begitu saja, atau dia sedang berusaha. Dia tidak mungkin meninggalkan usahanya begitu untuk melakukan pelayanan amanat ini untuk pergi. Bahkan dia tidak mungkin meninggalkan keluarganya untuk melakukan misi ini untuk pergi. Tapi hari ini kita mau merenungkan mulai dari kata pergi. Apakah benar perintah ini adalah menyuruh kita pergi keluar, meninggalkan tempat di mana kita berada untuk melayani, untuk melakukan misi Tuhan? Apakah benar sedemikian? Memang ada panggilan-panggilan khusus kepada orang-orang tertentu untuk menjalankan misi Tuhan, untuk pergi keluar, untuk memberitakan Injil. Seperti Rasul Paulus, Tuhan panggil dia untuk pergi memberitakan kepada orang non-Yahudi, memberitakan Injil dari satu tempat ke satu tempat untuk memenangkan banyak jiwa untuk percaya dan diselamatkan. Atau misalnya seperti Nomensen yang Tuhan panggil dia untuk pergi ke tanah Batak, untuk menjangkau orang Batak, untuk mereka boleh percaya dan diselamatkan. Atau mungkin seperti Hudson Taylor yang Tuhan panggil untuk memberitakan Injil Tuhan ke Tiongkok dan lain sebagainya, yang begitu banyak yang Tuhan panggil secara khusus untuk mereka beritakan Injil ke berbagai tempat yang Tuhan ingin mereka pergi. Tapi mau kita diajak kembali merenungkan bahwa
panggilan amanat ini adalah panggilan secara umum yang ditujukan kepada semua orang yang percaya. Dari yang sudah lama percaya sampai yang baru pertama kali percaya kepada Tuhan, untuk menjalankan amanat ini, untuk pergi. Apakah benar bahwa setiap kita disuruh untuk pergi keluar dari tempat di mana kita lahir, dari tempat di mana kita bekerja, dari tempat di mana kita berusaha? Sering inilah yang menjadi sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang memberatkan orang, sehingga orang itu menjadi apatis dan tidak melakukan akan amanat ini. Karena dianggap gak mungkin saya pergi. Atau ada yang masih menyimpan dalam hatinya, ada kerinduan untuk pergi tapi tidak tahu kapan. Biarlah nanti suatu ketika kalau ada kesempatan saya mau pergi. Sehingga tak kalah ada tim penginjilan mengajak mereka, atau ada tim penginjilan mereka kemudian menyodorkan diri untuk terlibat di dalam tim penginjilan ini, untuk melakukan amanat Tuhan, untuk pergi. Saya pernah pelayanan di sebuah tempat yang terpencil, satu tempat yang ada satu gereja yang ada di sebuah pulau yang kecil. Nah, karena ini daerah adalah tempat yang kecil, suatu tempat yang minus, adalah satu tempat yang sangat disukai oleh tim-tim misi untuk datang mengadakan misi mereka di sana. Dan selama saya pelayanan di situ, ada banyak tim misi datang, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Mereka datang untuk melakukan pelayanan di tempat saya melayani. Dan biasanya tim-tim penginjilan seperti ini sangat memberkati gereja, sangat memberkati pekerjaan Tuhan di sana, sangat menghibur jemaat Tuhan, membangkitkan iman mereka. Sehingga suatu ketika ada tim misi, ketuanya datang kepada saya, menghubungi saya. Dan karena biasanya sudah menjadi berkat, jadi saya tanpa pikir panjang lagi, saya katakan, oke, datanglah. Berapa orang yang datang? Dia mengatakan 8 orang, paling banyak 9 orang, nggak sampai 10 orang lah, boksu katanya. Dan kemudian waktu datang, saya kaget, yang datang 18 orang. Sehingga panitia harus bekerja ekstra, karena kami tinggal di sebuah pulau yang kecil. Itu mencari makanan yang sudah tersaji, yang siap makan itu sulit sekali, sehingga mereka harus dengan buru-buru mencari makanan dan memasak untuk dapat menyediakan makanan tepat waktunya untuk 18 orang, dan bersama dengan kami jumlah yang lumayan banyak, dan mereka harus siapkan dengan cepat gitu. Dan pada saat makan saya kaget, karena ketua timnya mulai tunjuk orang, kamu nanti kesaksian ya, nah, nanti kamu sharing ya, sharing firman Tuhan, gak usah panjang-panjang, singkat saja. Saya kaget, kalian ini datang dengan waktu yang sudah ditentukan dan tempatnya pun sudah tahu, waktunya sudah tahu. Kenapa kok di tempat pelayanan baru tunjuk orang tanpa ada persiapan yang sedemikian rupa? Bagaimana bisa menjadi berkat? Dan kemudian saya juga tahu bahwa tim misi ini, itu mereka mau ikut tim misi ini, mereka itu diwajibkan untuk bayar sekian begitu. Saya tidak menyebut mereka curang ya, tapi yang pasti saya tahu bahwa mereka melakukan pelayanan itu tidak ada persiapan yang matang. Bahkan orang-orang yang kemudian ikut itu pun mendadak, mungkin diajak atau mereka yang mau, saya tidak tahu. Tapi yang jelas tadi kan mereka tidak tercantum, tapi sekarang mereka semuanya ikut, sehingga berjumlah cukup banyak. Jadi mereka ada sebagian besar memang tadinya nggak dipersiapkan ikut, dan sekarang ikut begitu. Dalam hal ini saya melihat mereka mungkin polos-polos saja, dan mereka menganggap mereka nggak merugikan orang karena mereka bayar begitu. Tetapi yang jelas mereka tidak menjalankan misi yang sebenarnya, karena mereka di sana kan hanya ikut-ikut begitu, meramaikan begitu. Jadi, tapi saya melihat beginilah ya, bahwa mereka itu tulus, karena mereka menganggap bahwa mereka sebagai
sebagai orang Kristen, mereka harus menjalankan amanat Tuhan, harus pergi, dan ini ada kesempatan untuk pergi, dan mereka pergi. Tapi kita kembali lagi merenungkan. Firman Tuhan katakan pergi. Dan ini ditujukan secara umum kepada semua orang percaya. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah semua harus pergi? Dan kalau semua harus pergi, bagaimana tempat di mana mereka berada? Semuanya kan kosong kan kalau kita pikir-pikir begitu, karena semua pergi. Sebenarnya kata pergi di sini bukan pengertian untuk kita semuanya pergi keluar dari tempat di mana kita berada. Di dalam terjemahan aslinya bahasa Yunani, bahwa kata pergi ini diambil dari kata kerja yang keluar, kata sifat yang sebenarnya harus diterjemahkan bukan pergi, tapi lebih tepat kalau diterjemahkan di mana saja engkau pergi. Dengan kata lain, kata pergi di sini adalah lebih tepat bicara tentang dimanapun engkau berada. Jadi bukan suruh perintah kepada semua orang Kristen, bahkan semua yang baru percaya itu untuk pergi, bukan. Tetapi bicara tentang di mana saja engkau berada, bahwa engkau harus menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan. Jadi bukan suruh untuk pergi keluar, tapi bicara tentang bagaimana di dalam keberadaan kita menjalankan amanat agung Tuhan itu. Di mana saja kita berada, di mana saja kita pergi, kita menjalankan amanat agung. Jadi sekali lagi, pergi di sini bukan pengertian bahwa kita semua disuruh keluar, pergi. Tetapi pergi di dalam amanat agung ini adalah menyuruh kita di mana saja pun kita berada untuk kita menjalankan amanat Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi di dalam bagian kedua ini pun kita kembali disuruh merenungkan, sudahkah kita menjalankan bagian tugas kita? Inilah bagian pertama. Dan bagian kedua, firman Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Firman Tuhan katakan, jadikan semua bangsa muridku. Nah, kata ini pun seringkali disalah tafsirkan oleh orang lain, sehingga membebani dia, membebani orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk melakukan amanat Tuhan. Karena mereka menangkap pada kata murid. Jadi mereka menganggap bahwa tugas mereka di sini adalah memuridkan orang lain di dalam posisi bagian kedua ini. Sehingga mereka kemudian mengatakan, bagaimana saya memuridkan orang lain sedangkan saya pengetahuannya terhadap firman Tuhan masih terlalu sedikit. Bagaimana saya mulai memuridkan orang lain untuk mengajar mereka, saya sendiri tidak menguasainya. Sehingga itu membebani dia untuk melakukan tugas pelayanan ini. Bahkan ada yang mengartikan memuridkan di sini diartikannya menjadikan orang menjadi Kristen, artinya mengkristenkan orang lain. Jelas kalau ini adalah satu hal yang salah. Firman Tuhan, amanat agung ini tidak pernah menyuruh kita untuk mengkristenkan orang lain, karena ini berbahaya dan bukan juga perintah Tuhan. Kita bayangkan, kalau kita punya konsep untuk mengkristenkan orang lain, maka di dalamnya ada hati yang ingin mendesak orang lain, ada hati yang ingin memaksa orang lain. Bahkan kemudian lebih jauh lagi bisa bicara bagaimana ada penyucian otak. Bagaimana dia memaksa orang lain untuk mereka mempunyai pemikiran bahwa agamanya yang lama itu salah dan kamu harus sekarang ikut Tuhan karena ini yang benar. Ada desakan-desakan seperti itu, ada pemaksaan seperti itu, ada penyucian otak seperti itu. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan hal ini, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Tuhan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti ini. Bahkan kalau kita melihat pengkristen seperti ini pun adalah suatu hal yang tidak memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan mungkin iming-iming keuntungan, pekerjaan, bahkan mungkin usaha, dan mungkin
bisa berbentuk materi-materi yang lain. Dia berusaha untuk menarik orang menjadi orang Kristen. Ini adalah satu hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, bahkan mempermalukan nama Tuhan. Seolah-olah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mampu, sehingga kita harus berusaha untuk melakukan sedemikian rupa. Padahal Tuhan mengatakan bahwa segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada kita. Tugas kita apa? Firman Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan bukan suruh kita yang memuridkan dia, tapi di posisi ini Tuhan suruh kita menjadikan dia menjadi murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan. Bagaimana kita menjadikan dia menjadi murid Tuhan? Inilah yang kita harus pikirkan. Bagaimana kita menjadikan dia menjadi murid Tuhan? Yaitu melalui hidup kita. Kita mengenalkan dia kepada Kristus. Melalui hidup kita, kita menyaksikan tentang kebaikan kasih Tuhan yang telah rela mati bagi kita, dan hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita kasihkan dengan tulus sesuai dengan apa yang kita alami dalam hidup kita. Ada kesaksian yang baik, ada kesaksian yang manis dan indah yang keluar dari hidup kita, yang juga bicara bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan dan tingkah laku kita yang memuliakan Tuhan Yesus, sehingga orang tertarik kepada Tuhan. Yang pertama, kita melihat bagaimana kesaksian kita, seperti perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan di sumur Yakub. Setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia keluar bersaksi tentang Tuhan untuk menarik orang datang kepada Tuhan. Ini tugas kita, bersaksi tentang Tuhan. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Sakeus? Setelah dia percaya kepada Tuhan, terjadi perubahan dalam hidupnya. Dia dulunya adalah orang yang serakah. Dia dulunya adalah orang yang suka memeras orang lain karena dia cinta uang. Tetapi tak kala dia bertemu dengan Tuhan, terjadi dalam perubahan dirinya. Ada kesaksian yang hidup, ada kesaksian indah, ada kesaksian yang manis. Itulah yang keluar, harus keluar dalam hidup kita. Ada kesaksian indah, ada kesaksian yang manis. Dulu mungkin kita dikenal sebagai bos yang suka marah, sedikit-sedikit marah, tidak pedulian. Tetapi tak kala kita sudah percaya kepada Tuhan, ada kepedulian, ada perhatian kepada pekerjaan, dan ada hati yang luas, ada hati yang peduli kepada mereka, sehingga mereka terheran kenapa itu bisa terjadi. Dan mereka mendapatkan karena dia sudah percaya kepada Kristus. Ada ketertarikan untuk mereka datang kepada Tuhan. Saya ingat ada seorang teman, dia tadinya bukan orang percaya, dia suka mengejek orang Kristen, dia suka menghina orang Kristen. Dan di dalam pekerjaan, dia sering kali di depan orang banyak dia cerita yang bersifat cabul, walaupun lucu, tapi ada cerita-cerita yang cabul, cerita-cerita yang mesum. Dan di dalam mulutnya sering kali keluar perkataan-perkataan yang mesum dan cabul. Dan dalam praktek dia bekerja dengan bawahannya, seringkali kalau bawahannya salah, dia marah begitu rupa dan keluar makian-makian kotor dari mulutnya. Tapi setelah dia percaya kepada Tuhan, terjadi perubahan dalam hidupnya. Dia tidak lagi pernah cerita-cerita tentang cerita-cerita yang cabul dan mesum, dan tidak lagi keluar dari mulutnya candaan-candaan yang bersifat mesum dan cabul, dan tidak pernah lagi dia memarahi dengan perkataan-perkataan yang kotor, sehingga orang pun heran terhadap kehidupannya, kenapa bisa berubah. Dan akhirnya mereka bisa tahu karena dia percaya kepada Kristus. Itu juga sebuah kesaksian. Inilah tugas kita untuk menjalankan amanat agung Tuhan, yaitu pergi bicara tentang dimanapun saja kita berada, kita menjadi saksi
Tuhan, yang bisa memuliakan Tuhan, yang bisa meninggikan Tuhan, yang bisa menarik orang datang kepada Tuhan. Inilah amanat agung Tuhan yang pertama. Sulit tidak? Tidak bukan? Lakukanlah bahagian kita. Jadilah menjadi saksinya Tuhan, untuk Tuhan dimuliakan, untuk Tuhan ditinggikan, dan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Apa artinya ini? Apakah artinya setelah kita membawa dia datang kepada Tuhan, dan kemudian dia percaya kepada Tuhan dan kita baptis dia? Tentu tidak seperti demikian. Tapi ini bicara tentang bagaimana kita sudah membawa dia kepada Tuhan dan dia sudah mengenal Tuhan. Kita tidak boleh meninggalkan dia untuk bertumbuh di dalam iman dan kerohaniannya secara sendiri. Tapi bagaimana kita terus mendampingi dia, untuk terus bertumbuh di dalam iman dan kerohaniannya, untuk dia terus bertumbuh semakin kuat di dalam imannya, di dalam kerohaniannya, sehingga dia bisa ambil tekad untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, untuk masuk dalam kehendak Tuhan, dan masuk untuk dibaptis sebagai komitmennya bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan, dia mau mati bersama dengan Kristus, mati bersama dengan dosa-dosanya, dan sekarang dia mau hidup bangkit bersama dengan Kristus, memuliakan Kristus dalam hidupnya. Inilah bagian kita selanjutnya untuk menjalankan amanat agung Tuhan, dan itu melewati satu proses yang panjang, di mana dalam proses yang panjang ini tentu kita sudah banyak belajar terhadap kebenaran firman Tuhan, dan setelah itulah baru Tuhan katakan, ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Di bagian inilah baru Tuhan suruh kita mengajar mereka, memuridkan mereka. Bagaimana kita mulai mengajar mereka untuk mengerti kebenaran, dan untuk supaya kita bisa mengajar dengan baik, tentu kita diharapkan belajar juga terhadap firman Tuhan dengan baik, supaya kita dapat memuridkan mereka, mengajar mereka. Tapi harus kita renungkan dengan baik. Di sini firman Tuhan katakan, ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ada satu hal yang penting yang harus kita ingat. Di sini yang diutamakan Tuhan adalah bukan kita mengajar mereka untuk semakin bertambah pengetahuan mereka terhadap kebenaran firman Tuhan. Itu penting, tapi bukan yang utama. Bukan untuk mengajar mereka untuk supaya lebih banyak menghafal akan firman Tuhan. Itu penting, tapi bukan yang utama. Bukan itu yang menjadi tujuan pokok. Jadi kita harus ingat itu. Karena kita tahu orang Farisi dan ahli Taurat, kalau dalam hal ini mereka jauh mungkin lebih luar biasa dari kita. Mereka menguasai kebenaran firman Tuhan. Mereka lebih banyak mungkin menghafal ayat firman Tuhan, tapi mereka, sebagian besar dari mereka tidak melakukannya dalam hidup mereka. Bahkan mereka seringkali melakukan yang sebaliknya. Oleh sebab itu kita perhatikan firman Tuhan di sini. Firman Tuhan menekankan kepada kita adalah untuk mengajarkan mereka melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintahku. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, melakukan. Jadi dengan kata lain, Tuhan ingin kita untuk mengajar mereka menjadi pelaku firman Tuhan, untuk mengajar mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Kita yang mengajar ini, kita yang memuridkan ini adalah harus yang pertama kali melakukan akan firman Tuhan itu, menjadi teladan, menjadi orang yang terlebih dahulu melakukan firman Tuhan. Itulah penekanannya. Jadi ini harus menjadi ingatan bagi kita.
Supaya jadi apa? Supaya ini mengingatkan kita pengetahuan yang kita kuasa itu jangan kemudian menjadikan kita menjadi orang yang sombong secara rohani bahwa aku ini bisa, aku ini lebih mengerti, sehingga ada premian terhadap orang lain secara rohani. Aku lebih mengerti. Nah, kalau bicara tentang yang hal rohani, bukan penekanan kepada pengajaran untuk melakukan, tapi lebih penekanan kepada bahwa aku mengerti. Jadi penekanan yang perdebatan, kau salah, kamu tidak benar, nah, benar adalah begini. Tujuan utamanya bukan itu, tapi bagaimana di dalamnya ada kerinduan untuk mereka menjadi pelaku firman. Dan kita yang memuridkan ini harus menjadi orang yang pertama melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kadang-kadang dalam hal itu kita kadang-kadang perlu mengalah. Kadang-kadang adalah supaya kita bisa menarik orang itu suatu ketika dapat melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Inilah amanat agung Tuhan. Yang pertama, disuruh kita pergi, bukan berarti kita harus keluar dari tempat kita berada, tapi bicara tentang dimanapun keberadaan kita, dimanapun kita pergi, jadilah menjadi saksi Tuhan yang bisa membawa orang itu menjadi murid Tuhan, menjadi murid Tuhan melalui kesaksian hidup kita, dan kemudian kita menjadi orang yang mendampingi dia terus bertumbuh di dalam imannya, bertumbuh di dalam kerohaniannya. Dan setelah melalui proses yang panjang ini, pengetahuan kita bertambah. Dari situ tugas kita adalah mulai kita memuridkan dia, mulai mengajar. Tapi bukan sekedar untuk menambah pengetahuan, bukan untuk sekedar menambahkan mereka ayat-ayat hafalan, tetapi untuk bagaimana mereka menjadi pelaku firman. Dan untuk supaya mereka menjadi pelaku firman, kita yang harus terlebih dahulu menjadi teladan untuk melakukan firman Tuhan itu. Sampai di sini, sulitkah melakukan amanat agung Tuhan ini? Tidak sesulit yang kita bayangkan, kan? Tidak sesulit kita bayangkan, tapi kita harus akui, memang di dalam prakteknya kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami tantangan, karena kita ini berusaha untuk menarik jiwa-jiwa untuk supaya diselamatkan di dalam Kristus. Dan ada yang tidak senang yang akan menentang dan melawan kita, yaitu iblis dan setan. Iblis beserta dengan antek-anteknya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada dia, dan dia menyertai kita. Karena dia menyertai kita, maka dia akan memberikan kemenangan kepada kita yang melakukan bagian tugas kita, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau yang telah mati bagi kami untuk menebus kami dari dosa, supaya kami boleh diselamatkan di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, apa yang Engkau telah lakukan dalam hidup kami tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Kami boleh melakukan amanat-Mu ya Tuhan, misi-Mu, melakukan amanat yang Kau perintahkan, itu amanat agung yang Kau berikan kepada kami untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat bagaimana banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.